Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa amanah. Hadratul mukalamin wal mukarramah, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, para kiai, para satid yang kami muliakan, segenap majelis keluarga yang hadir pada acara siang hari ini, segenap panitia ihsan, panitia kemudahan, pengurus dan segenap alumni yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alumni sekalian, tempat ini kita berkumpul di depannya masjid, dan masjid ini adalah masjid yang sangat-sangat bersejarah untuk pondok pesantren An-Nur 2. Banyak yang bertanya-tanya, bertakon-takon itu, kalau asrama-asrama sudah pada diperbarui, masjid ini kok pancet ngoten itu. Masjidnya tetap kayak begini. Beliau ketika melihat santri berjamaah di sini, kalau zuhur itu kepanasan, kalau hujan pas musim hujan kehujanan, beliau itu tidak tega, sedih beliau di saat masjid diambang orang. Akhirnya beliau mulai manggil tukang, dan saat itu diukur dari masjid ini sampai ke sana, sampai ke bangunan baru di belakangnya. Lupa berkarpe di masjid kabeh. Biar santri gak kepanasan, gak hujanan, karpe beliau ini. Material dikumpulkan di sebelah sana, di belakang sana, pun dikeduk. Cuma berapa lama mandek. Kemudian tatkala saya sowan kepada beliau, beliau bercerita, aku ketok apa? Merenggut. Beliau melihat Yai Anwar merenggut. Akhirnya beliau mengurungkan niat, tidak meneruskan pembangunan langgar atau mushola atau masjid. Coba lihat itu, Yai Anwar tidak dawuh nopo-nopo, kok merenggut ngoten tok mawon. Jadi luar biasa takzimnya beliau, birrul walidain beliau. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Kok merenggut tok, ya wis, meskipun tidak ngomong apa-apa, satu patah kata pun, beliau kemudian tidak meneruskan. Terus kemudian melihat anak lagi, kehujanan lagi, kepanasan lagi, iya masjid itu dijangkau, dia seakan. Terus apa di nisorai, di nisor lapangan itu. Akhirnya manggil tukang, ngukur saombo di lapangan itu karpe, ini bupati dibangun masjid. Saombo di lapangan yang tadi diceritakan 1 hektar lebih, dijambak mulai ngukur. Tidak lama kemudian beliau cerita sama saya, beliau, iya, nek nisor niku sak desa karo An-Nur 3, kata beliau.
kok sawangane wong-wong iku gak penak. Rumangsane saingan, geden-gedenan masjid. Wis diurai wis. Diurai. Jadi ini mungkin beliau karena syafaqahnya beliau kepada para santri yang kepanasan, rumangsane darurat. Akhirnya diukur lah. Gak jadilah. Cerita sama saya. Beliau cerita, aku itu manggung ini. Masjid ini dibangun dari ombo, gede, apik sih. Cuma sing sholat aku tok dewenan, orang ono bongi. Jadi sebelum saya jumpa ke panjenengan itu saya sempatkan sholat, saya bayangkan bagaimana kalau sholat sendirian. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya walhasil sampai sekarang akhirnya masjidnya istiqomah seperti ini. Jadi ini saya perlu jelaskan karena banyak wali santri alumni juga nggak ngerti masjid itu kok diurus rumangsane ngoten. Padahal itu istilahnya apa intinya pondok santri di masjid, pusat keagamaan atau lab keagamaan di masjid itu kok malah kok koyo gak diurus kok pancet asbes yo pancet ngoten iki. Bahkan tatkala ada asbes jebol gitu, itu tokonya sudah nggak ada yang jual asbes yang batik kados ngoten pun mboten. Sangelan. Ya Allah. Para alumni sekalian, dan kemudian setelah beliau wafat, kemudian kok ujuk-ujuk ada orang datang ke sini. Sebelumnya sekitar 1 minggu ada orang datang ke sini, katanya, bos, sebuah perusahaan akan berkunjung ke sini. Monggo. Di hari yang ditentukan ujuk-ujuk mau rombongan keluarga. Kemudian cerita, saya ini senengannya bangun masjid, maka saya kepingin niki ada jariah masjid di pondok ini. Saya akan bangunkan masjid itu. Alhamdulillah ketepaan wong masjid tidak cukup kan. Untuk masjid ini tidak cukup. Kok mantun ngoten kemudian kurang lebih tidak sampai setahun dari sini. Loh, belum dibangunkan masjid apa-apa, tiangnya kok saya gitu. Jadi saya ya alhamdulillah ya wis. Ya bukan PHP, bukan apa, ya memang keduluan malaikat maut. Ya sudahlah. Loh, kok kemudian alhamdulillah ya kalau ada yang bantu alhamdulillah kita tidak nolak kan, tapi kan tidak nyari-nyari, tidak minta, selama kita mampu ya wis. Ya, sebagaimana tadi itu rohnya beliau kan begitu, sebagaimana disampaikan lagu Sohirudin tadi, coro tuku tanah lek iso tak mau regane piro ya lek kuat wis dituku kan. Sama dengan bangunan di pondok pesantren ini sudah lek pancen kuat ya wis. Tapi lek ono sing bantu ya monggo kan begitu. Enggak nolak. Karena kalau mampu kok minta-minta. Katakan Nabi, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu baba fakir. Lek ono wong mampu kok nyaluk-nyaluk, justru dijadikan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau praktekkan kan begitu. Jadi lek ono wong nyumbang monggo, tapi ora usah jaluk-jaluk. Saya juga teringat dengan acara alumni kan begitu. Beliau mesti pesan, ojo nari alumni ora usah urunan. Alumni ku kain urip arek. Kok dijaluki. Wis takon tok syukur alhamdulillah wis gelem teko begitu. Jadi gak oleh nari. Tapi lek nyumbang ojo ditolak.
Jadi prinsipnya nggak boleh menyusahkan. Para ulama yang kami dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ujuk-ujuk kemarin tamunya ada kemarin ada rombongan banyak datang ke situ. Kok itu adalah putranya almarhum yang dulu kepingin membangunkan masjid itu. Dan ternyata anak-anaknya cerita, alhamdulillah kita mau merealisasikan rencana almarhum membangun masjid di pondok ini. Dan ceritanya bukannya apa-apa, itu kan sudah sebelum pandemi kesininya. Itu bukan apa-apa, karena beliau itu sampai sekarang sudah bangun masjid 10 dan sini gilirannya yang ke-11 ke-11. Maka saya katakan, oh ya bener wis, kalau di sini kan pondok Nur 2. Terus iya, 11 itu 1 tambah 1 2, Nur 2. Dan insya Allah kata beliau, kelak sakit nanti masjid taraweh tahun depan sudah bisa dipakai. Nah saya cerita seperti ini dalam rangka saya minta Fatihah kepada panjenengan semuanya, supados almarhum yang akan memberikan sumbangan masjid ke Pondok Pesantren Amir 2 ini dan masjid-masjid yang lainnya juga. Ini yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah meridhai amal-amal saleh beliau, dan mudah-mudahan putra-putra dan keponakan yang melanjutkan perusahaan beliau diberikan kekuatan dan istiqomah sesuai dengan ruh kebaikan-kebaikan beliau. Namanya adalah almarhum Haji Mulhar, almarhum Haji Jauhar Arifin, almarhum Haji Rizal, ini putranya, almarhum Haris Arif. Kita doa untuk Fatihah kepada beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, para bapak, ibu dan saudara-saudari alumni sekalian, jadi masjid ini adalah tempat yang bersejarah. Setelah saya ngomong-ngomong sama alumni sing lawas-lawas, sing tumut bangun masjid ini, cerita dulu. Masjid ini begitu temboknya berdiri, beliau Al-Maflah Romebat itu tidak punya uang untuk beli kayu. Beliau ngajak beberapa santri baca budah keliling. Kok dalune niku wonten tiyang kirim beberapa truk kayu. Begitu ditanya ini kirimannya siapa? Tidak tahu, saya cuma ngirim mawon begitu. Kemudian ada yang nyumbang pasir, banyak pasirnya, itu malam-malam datang. Ditanya siapa? Tidak tahu, saya cuma ngirim pasir. Lah saking dari banyaknya pasir yang dikirimkan itu, begitu masjid tembok-temboknya jadi, pasirnya masih banyak. Maka supaya pasir itu semua jadi masjid, maka ini sebagian urukan ini adalah pasir. Pasirnya dan menguruk, ini kan produk masjid. Dan dari masjid kafe. Maka kesimpulan saya itu ada hikmahnya. Kenapa masjid nggak dibuka? Kalau yang di depan ini memang darurat, ini balik-balik bocor. Jadi di renovasi depannya tok dan roto-roto pantas. Tapi dalamnya masih orisinil. Nah itu kemudian saya pikir-pikir, walhasil kesimpulan saya mungkin gitu. Jadi masjid ini karena masjid bersejarah, tiang-tiang sing nyumbang kathah sing boten disebut jenenge. Niki dia berarti masjid ini mungkin kalau dalam sejarah pembangunan Masjid Kuba ini lah masjidun ussisa 'ala taqwa. Wong sing bangun, wong sing nyumbang itu Masya Allah orang yang ikhlas-ikhlas. Mungkin kalau kita bangun sekarang bisa jadi lebih besar, lebih luas, lebih megah, lebih indah. Tapi nilai ketakwaan dan keikhlasan si nyumbang itu nggak bisa ditandingi dari orang-orang lain.
begini. Itu yang kemudian saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Maka mudah-mudahan ini masjid, ya satu ketika saya juga gini ya, masjid itu apa? Katanya dibangun ya sejarahnya begitu. Terus kalau ini dibiarin, wah ini moro-moro ambruk ya usuk-usuk ini, karena ini bentangannya sangat luas dan pakai cagar. Terok mau, terok seperti ini. Saya dulu bangun garasi pakai galvalum kok. Panjangnya nggak sepanjang ini. Lo tukangnya buatan wantun lekat di tengah itu ada rumput cagar. Ini jeruk rawon dong. Padahal zaman dia. Lu lek rubuh aneh terus yo opo. Kan saya lihat nyuruh tukang coba periksa di atas usuk-usuk. Lek pancen ini stropos berarti pancen butuh direhab. Darurat alasan. Tubihun mahdurat kan begitu. Darurat. Begitu naik diperiksa tasik saya sudah ya weh. Tasik Masya Allah. Kalau mau ikhlas itu awet-awet ya. Karena sing sumbang nih ikhlas akhirnya awet. Bulan ini gue santri, alumni, kepingin awet, itu tadi wong sing ikhlas. Buku tadi wong ikhlas kafe Allah. Buku rotok-rotok panas nih tadi, jadi ngurangi azab neraka. Sehingga lek mati langsung mlebu swarga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekedar mukadimah. Saya sampaikan sedikit. Ada hadis yang biasa disampaikan oleh Al-Mahfullah Romo Yai Badruddin. Saya akan sampaikan lagi kepada ini sering, terutama pas hari raya. Mungkin ada di antara panjenengan disampaikan hadis ini, bahkan ada yang disuruh nyari. Karena ada alumni datang ke saya, itu hadis ini terusannya yuk nopo, ini ditanggal 3 Romo Yai. Jadi pas setiap soal itu sering disampaikan hadis ini. Bahkan ada yang disampaikan separuh, suruh lanjutkan, tidak tahu suruh nyari sendiri. Ya ini datang ke saya. Mungkin ada juga yang tidak mendengar supaya mendengar. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada panjenengan. Beliau mengatakan hadis ini, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang itu merupakan penopang kebahagiaan seseorang. Ini setelah saya teliti ternyata hadis ini banyak versinya. Tek-teknya beda-beda, isinya juga ada sedikit berbeda. Ada min sa'adati al-mar'il muslim, ada arba'un minas sa'adah, teknya seperti itu, tapi intinya sama, faktor kebahagiaan. Dan teks ini ya hadisnya juga macam-macam. Boleh ada yang jalur riwayatnya yang sahih, ada juga yang dhaif. Intinya kalau ada yang sahih yang terkatrol dengan yang dhaif itu, karena intinya sama. Cuma jalur periwayatannya yang dhaif. Ada 4 perkara yang itu merupakan penopang kebahagiaan. Saya tanya. Ada yang pernah dengar langsung waktu sowan atau mungkin waktu ngaji dulu hadis ini? Yang hadir di sini ada? Wonten ya? Saking teko ikhlasnya gak gelem ngaco. Betiria. Ya Allah. Yang pertama, Bapak yang pertama? Hah? Yang pertama az-zaujah as-salihah. Merupakan penopang kebahagiaan yang pertama adalah istri yang salihah. Muka-muka istri panjenengan ini salihah. Suaminya ini yang putri-putri mudah-mudahan suami yang saleh. Amin Allahumma. Saleh kan Nabi kan jalan. Maka menyampaikan al-mar'ah as-salihah. Seandainya perempuan ya az-zauju as-salih mestinya kan begitu. Al-mar'ah as-salihah. Istri yang salihah. Ini juga disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mastafadal mu'min
ba'da taqwallah khairan minal mar'ah as-salihah. Tidak ada sesuatu yang diambil faedahnya oleh orang mukmin setelah ketakwaan yang lebih baik daripada istri yang salihah. Jadi takwa nomor loro ini bojo sing salihah. Maka penting menikah. Kalau tidak menikah, ya kata orang mar'ah salihah kok ini. Ya menikah. Al mar'ah as-salihah. Cuma begini, ada yang takut lah. Kulo niku wedi kok pas rabi tepak sing gak salihah ya napa. Rabi yo dhisik. Ojo wedi ya. Jangan takut. Kenapa? Karena tatkala kamu menikah, pasti kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Satu dari dua kemuliaan. Yang pertama, tiang rabi niku pasti satu bisa menjadi wali. Yang kedua bisa menjadi raja. Lek sampean rabi tepak bojone sing ngladeni, berarti sampean dadi raja. Sampean rabi kok tepak sing cerewet ngomel-ngomel tok, sampean dadi wali. Raja dan wali merupakan kemuliaan. Betul. Niki sing teko niku akehan wali niku apa akehan raja niku. Wali santri. Raja wali loro-loro nih. Yo kadang nanti rojo, kadang nanti wali. Muga-muga istri ini panjenengan jadi istri sing salihah. Khairun nisa kata baginda Rasul, imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Wanita yang terbaik adalah seorang perempuan atau istri yang tatkala engkau memandangnya maka dia akan membahagiakannya. Belum ngono iso mesem ta. Sampai nih ngono. Apa tambah perlu? Ya Allah. Wa idza amartaha ata'atka. Tatkala engkau memerintahkan sesuatu dia akan menuruti permintaan. Kon dewetang, umbah-umbah, dia nurut. Disuruh segala sesuatu, diminta segala sesuatu bersedia. Wa idza aqsamta 'alaiha abarratka. Kalau engkau punya janji kepada istri, janji diberikan kalung, berikan cincin, tapi belum dikabulkan, belum direalisasikan, istri ini gak nagih. Iku jenenge mar'ah salihah. Mereka ojo nagih hukum ya. Gak lali kok sing lanang. Lek gurung ditukokno, gurung ono kandi mesel ya. Di ono duwite yo sing sabar. Baca waqiah, bantu suami-suami yang kerja istrinya baca waqiah. Insyaallah penghasilannya barokah. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Tatkala engkau jauh atau pergi dari rumah, maka istrimu akan menjaga hartamu dan menjaga harga dirinya. Maka seorang istri yang solehah itu bisa menjaga hartanya suami. Tapi wong wedok niku lek loman-loman elek justru. Kata Sayyidina Ali ada 3 sifat yang tatkala dimiliki oleh orang laki-laki ini jelek. Tatkala dimiliki orang laki-laki baik. Tapi 3 sifat ini kalau dimiliki orang perempuan jadi jelek. Di antaranya adalah loman. Lek wong lanang loman sae. Lek wong wedok loman niki bahaya. Kok duwe bojone disedekahno kabeh belae. Loman. Kemudian apa? Al-jubnu, leceh. Lek wong lanang leceh, elek. Tapi lek wong wedok leceh sae. Dadi wong wedok kok wetu. Jam 12 bengi metu dhewe lah. Lain. Karena leceh, karena sehingga dia tidak pernah keluar sendirian kecuali sama istri, sama suami. Dan kemudian az-zahlu, kasar, roto-roto nopo, ketus roto-roto kasar. Lek wong lanang elek, tapi lek wong wedok sae. Lek wong wedok roto ketus
Tonggone gak wani ngudung. Akhirnya aman. Oleh ramah nang bojone tonggone ramane sana ya. Sampai ditinggal seminggu entek loh. Asalnya. Ya, ada yang belum menikah ya? Ada. Hah? Semoga tahun ini dapat jodoh mar'ah salihah. Tapi dari mar'ah salihah ya suaminya harus berupaya jadi suami yang soleh. Ya. Ojo nyalah-nyalano wong wedok. Wong wedok iki masih gak kerja. Mung gak dibayar. Kerjane apa? Nyapu, umbah-umbah, ngeterno anak, masak, menghidangkan masakan. Wah itu ngalah-ngalahi lek sampean bayar wong lanang gak kira sampe gak kira kuat. Nyimpen duit bendahara. Dibayar itu sekretaris pribadi. Bayar tukang masak, bayar tukang cuci, bayar tukang nganter anak, bayar nyusui anak. Oh larang. Maka ojo keren-keren nanti. Betul. Kira-kira suaminya keren-keren apa sabar-sabar bu? Oh sabar, masya Allah. Panjang alumni Arudurwa ya. Maka gak rugi pokoknya ono wong oleh santri Anur. Kemudian yang kedua faktor kebahagiaan yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi wal maskan al wasi, rumah sing jembar, rumah yang luas. Dan kata para ulama, rumah kita sesungguhnya itu adalah hati. Karena rumah fisik itu tidak pernah bisa diukur. Mau seberapa luas rumahnya, lek atine ciut, rasane ciut. Sing penting cukup kanggo anak bojo. Ya iku jenenge jembar. Sing perlu dijembarno atine. Lek ati jembar alhamdulillah insyaallah dadi wong bahagia. Ada cerita ya. Ibu-ibu arisan, apa jenenge? Arisan apa tahlilan ngoten. Satu ketika giliran di omahe. Kebetulan anake akeh omahe gak pati omong. Koncone ngomong, "Mbak, anake sampean akeh." Omahe kok ngene iki. Bojone sampean gak mesah iki. Teganya. Oh, yo aku yo. Dalu jambakno to ngono. Oh, kecilian iki. Padahal sebelumnya suami istri hubungannya baik, kondisinya baik-baik saja. Gara-gara omongan sak kecap koncone buyar tahlilane sing arisan mulu. Ono bojone tak wis gak sapa merenung. Sering meneng gak sampai setahun. Gara-gara apa? Diracuni omongan teman. Mulai sampai silaturahmi nang koncone. Dipikir lek kate ngomong, ojo sampai meracuni. Ojo sampai dadi racun. Mangkana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Meneng oleh gak iso ngomong. Jangan sampai menjadikan orang susah gara-gara omongan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba lihat rumahnya Kanjeng Nabi. Enggak begitu luas, lebih luas rumah panjenengan. Fasilitas yang ada di rumah Kanjeng Nabi lebih lengkap fasilitas rumah panjenengan. Bagaimana tidak? Sampai duwe kipas angin. Kanjeng Nabi boten. Sampai duwe LPG, Kanjeng Nabi boten. Sampai duwe kasur, Kanjeng Nabi boten. Tapi kenapa Kanjeng Nabi dan para sahabat begitu masuk rumah? Baiti jannati, rumah di surga. Saya tanya kepada sampean, sing omahe wis gedongan, pernah buka pintu tolak swarga? Pernah apa enggak? Berarti kufur nikmat saya. Rumah Kanjeng Nabi lebih sempit, omahe sampai luwih gedhe. Ngono itu bengi, kate turu sik molah.
Sik mikir urusan sik kurangin malaikat greget. Oh, wong iki ya. Oma wis duwe bojo, wis duwe anak, wis duwe mangan meneh beras ya wis ana, kudu tak pipes. Ya Allah, harus bersyukur, banyak bersyukur. Mulai niku saya sering sampaikan, sampai mau cowakia 40 bendino sampai 40 tahun, gak kira ono hasilnya, lek sampai gak bersyukur. Soalnya apa? Rumusnya keliru. La in syakartum la azidannakum. Sapa wong sing syukur bakalan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek sing gak gelem syukur, kufur nang Gusti Allah, justru disusahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Padha karo ana wong mlaku itu. Kita kok Mas katinan enggak ada. Mlaku itu. Iso tutup. Iso tambah atur. Padha karo wong maca waqiah, tapi bendina mersula. Iku padha karo wong mlaku ngidul ditakoki katinan enggak ada. Yo tutuk nang sumber mandi kok. Nek kan gitu. Mulai niku lek sampean ngamal waqiah, yang perlu diingat-ingat, ojo sampai banyak bersyukur. Takoki koncone, ya Allah, alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Kok alhamdulillah dilukas nak sugih wong iki. Lah ngono, waqiah diwaca mandi waqiah. Soale apa? Waqiah iki padha karo sing tas niku. Wiritan. Padha karo wong ditakoki katinang gadang. Wiritane gadang, diwaca ping 40 gadang. Tapi mlakune nggih nek sampean maca waqiah padha wiritan seta mlakune yo ngalor ya ndang tutuk nang gadang sama dengan mulane ojo lali nek ngamalno waqiah jangan ketinggalan bersyukur, jangan ada celah sedikit pun mengeluh ngerasul ojo eman sampai istirahat ojo petang bulu gak ono hasil. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga? Waljar as-saleh, tetangga yang baik. Sampai bangun omah api, lek tonggone maling kabeh bingung sampean. Utawa tonggone elek-elek sering dirasani, bingung, nggak ada kebahagiaan juga. Maka orang Arab mengatakan aljar qobladar. Jadi bangun omah itu bertetangga itu sebelum punya rumah. Tapi saat kepingin bangun omah ini boleh masyarakatnya gimana? Tetangga kanan kiri api tawar, cocok tawar, begitu. Tak moro-moro ujung-ujung bangun kita lo disurvei di sini cocok. Oh ini wong ini seneng jamaah, seneng sholawatan, seneng alhamdulillah. Insya Allah aman. Bareng langsung bangun tiba-tiba kampung maling, repot. Ya Allah. Maka itulah Nabi Dawud berdoa. Allahumma inni a'udzubika min jarin ainuhu yarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a fiyya khairan dafana wa in ra'a fiyya syarran asya'ah. Aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek yang matanya melihat aku tapi hatinya mengawasi aku. Tatkala mereka melihat kebaikanku, dia pendam rapat-rapat. Tapi tatkala mereka melihat kejelekanku, dia sebarkan kejelekanku. Itu jenenge tonggo sing enek. Dan yang terakhir wal markab al-hani adalah kendaraan yang hani itu nyaman. Tapi dalam redaksi lagi ada markab as-sari yang cepat. Maksudnya cepat gak ketinggalan karo koncone. Cara iring-iringan itu gak ketinggalan karo koncone. Termasuk yang nyaman itu gak mogokan. Kendaraannya gak mogokan. Boleh niku santri kadang kalau sowan hari raya, dia sering tanya, "Awakmu numpak apa?" Numpak sepeda ya. Kak iso tak tuku motor. Itu banyak beberapa alumni ditanya seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata karena menanggapi positif, tahun depan takut numpak apa? Satu tumbas motor. Alhamdulillah gitu. Santri ku lek sugih, maca sugih. Ojo maca ki. Lek santri maca kiri, tanggane wedi kate mondone aneh. Ojo mondok nang kono iku. Mulai kok iku tangga kiri. Akhirnya mondoknya mati kalau sing mondok ning ngono. Maka beliau itu memotivasi, lek iso, lek sampean iku duwe-duwe, artinya lek sampean sugih, yo maca sugih.
Soalnya ono wong sugih, duwite akeh, tapi gak duwe mobil, itu kan berarti ngajak kiri. Jadi lek duwe tuku mobil. Tujuannya apa syiar? Aku santri, dan tonggo-tonggo ngerti aku masuk santri, ya tuku mobil, tak PNS toh, duwe mobil gitu. Akhir tonggo ternyata mas santri itu gak kalah kan PNS. Ya wis tak kondok wae. Ngono lho. Itu tujuannya untuk syiar. Maka sampai punya mobil gak dosa, bahkan oleh ganjar. Tapi lek ono wakian ya teko. Duwe mobil malah gak teko udan eman mobilnya. Lek sampai udan teko mobil insyaallah gak suwe mari ganti sing rapi. Lho ngono. Gak sampai kropos gara-gara udan wis didol ganti sing anyar. Ngono. Ojo sampai man gitu. Lek ono tanggane ayo wakian wis melok mobilku Mas barokah. Tapi sampean duwe mobil kendaraan insyaallah dadi kendaraan akhirat. Lho iku jenenge santri. Maka kata beliau, aku ngajak santri, alumni, jamaah, wali santri, kon ojo wakian. Ben rezeki lancar. Lek wis rezeki lancar, tanggungan tangga kanan kiwa. Musalajan ngekek gula kopi. Jadi bukan tujuannya wakiah itu ben sugih titik pamer boten. Kalau begitu kita punya rezeki, kita bisa berbagi ke tetangga. Sehingga duwe beras kayak beras, sehingga duwe gula kayak gula. Sebab kata beliau, orang yang seperti itu dumone mandi. Beliau pernah cerita di Pasuruan, aku pernah teko nang kiai ini dumone mandi. Sak wong sowan didongakno mandi ku apa? Wong iki biasa-biasa lek isuk ngono ya cangkruk ning karepe omah rokokan. Kok gak duwe amalan istimewa, tapi akeh banyu soalnya dongane mandi. Mari ngono tak titen-titeni. Enggak, sing wiritan opo sing diwaca? Wiritan opo? Akhirnya tak golek-golek informasi. Saking cok kepingine aku niru wong iki cek donga mandi. Ternyata itu ketemu tuh. Sing digawe donga wong ketemu wiritan. Napa niku? Ya qawiyu ya mati, ya qawiyu ya mati, ya qawiyu iki syarul. Iku sing donga sing dilakukan. Iku sing dari mandi. Itu kata beliau. Cuma lama-lama bareng tak ditetet keliru ternyata. Sing gawe mandi utuk dongane. Tapi kelakuane wong itu. Wong iku tanpa diekspos, tanpa difoto, tanpa diapa, tiap hari sering kirim beras ke tetangganya. Yang gak punya beras dikasih beras, kasih kopi. Yo iku nanggung gara-gara nanggung tonggone. Dongane mandi. Menurut itu aku kepingin kata beliau, santri-santri mau coba kita tak jauh. Kok duwe rezeki tanggungan tonggo kanan kiwane, insya Allah dungan dadi mandi. Lek dungan mandi, kanggo wong liya, kanggo awake insya Allah serba cukup. Amin Allahumma. Para santri, alumni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muga-muga kabeh niki oleh barokah Al-Maghfulah Romo Yaimaduddin. Pondok ini tidak akan menjadi besar tanpa peran daripada beliau yang memulai dan mendirikan pondok. Maka seberapapun perkembangan pondok ini tidak lepas daripada kebesaran beliau. Bahkan saya sering katakan, kepada tamu, kepada saya, coro aku gawe pondok, gak iso aku gawe pondok ini, gak iso. Seandainya tidak ada Al-Maghfulah Rahmat, saya tidak bisa gawe pondok kayak begini. Boleh santri, kalau tanpa ada beliau Al-Maghfulah Rahmat, ojo satu, siji gak orang, belum tentu saya dapat santri. Saya katakan dulu. Maka tatkala saya ditanya, jenengan enggak santri gini, saya jawab dengan terang-terangan, aku gak duwe santri. Di pondok itu santrinya Al-Maghfulah Rahmat, bukan santri saya. Mereka datang ke sini bukan karena saya, tapi karena keberkahan dari Al-Maghfulah Rahmat. Ada pejabat apa datang ke sini padahal kita tidak pernah undang apa datang ke sini. Ini barokahnya Al-Maghfulah Rahmat, bukan karena saya atau siapa. Al-Maghfulah Rahmat. Maka itu panjenengan kudu yakin berkah beliau. Sering-sering jangan lupa tawassul kepada beliau. Mari sholat Fatihah kepada beliau. Mimpi gak mimpi itu bukan jadi ukuran. Mimpi beliau atau tidak. Kata
aku sering ngimpi, sampai sering tawasul. Mboten, wah, beling. Bukan urusan ngimpi tapi sampai kudu tawasul terus kepada beliau. Hadiah Fatihah insya Allah keberkahannya nyampe kepada beliau dan keberkahan itu akan nyata nyampe kepada beliau, bukan berhenti sekedar mimpi. Ini kemauan ingkang sakit kelatarakan. Dan dalam momen Idul Fitri, saya atas nama pribadi, atas nama pondok pesantren mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kemauan ingkang sakit kelatarakan. Seperti misal seperti itu. Aku pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.